Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du wa bis sanadil muttasil ila al imamil muhaddisi wal muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Hadis ke-263, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasul bersabda, innallaha ta'ala jawadun yuhibbul juda. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat jawad, maha pemurah. Yang namanya jawad tidak diminta pun memberi, apalagi dimintai. Itu namanya jawad. Apakah kalian pernah mohon kepada Allah agar kalian diberikan rambut yang panjang? Tidak pernah kita mohon kepada Allah. Toh juga rambut kita diberikan panjang. Pernahkah kalian mohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian diberikan gigi yang keras? Ini tuah nunas tipe Allah, tapi ternyata gigi kita ini diberikan keras, terlalu banyak. Tidak pernah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan angin, agar kita dilancarkan darah, diberikan daging, tulang dan seterusnya. Tidak pernah. Yang banat pernah mohon kepada Allah adim kejarian dengan nina? Ini muah kan? Tidak pernah kalian mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa agar kalian dijadikan nina maupun mama. Lagu tejarian tenina, tejarian temama isi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya apa? Jawad. Arti jawad adalah memberi tanpa dimintai, mengabulkan tanpa didoakan. Nah, itulah namanya jawad. Inilah yang harus ada dalam keyakinan kita, bahwa Allah maha pemurah, Allah murah, Allah murah. Tatkala kalian tidak punya uang, Allah murah. Lamunkah tebing mata si Allah Ta'ala buat apa lagi kepeng 500 ribu. Tapi itu bisa kalian amalkan jika penuh dengan keyakinan 100% bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha jawad, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Jadi jangan nyoba-nyoba, ya. Oh, firman Allah, Allah maha, di dalam hadis dijelaskan Allah maha pemurah. Lalu anda ngelalu tidak berikhtiar dan berdoa, tentu mustahil. Maksud saya adalah kita tidak bisa membaca satu hadis, memahami satu hadis, lalu kita hanya itu aja yang kita amalkan. Tidak cukup seperti itu. Cari hadis yang lain lagi, cari ayat-ayat yang lain lagi, bahwa kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini dua modal, usaha dan doa. Memang anda tidak pernah mohon kepada Allah adim tejarian nina, mama ndik muah mohon kepada Allah agar kalian dijadikan laki-laki. Tapi di sana ada yang berusaha tiap malam, yaitu ina dan amak kita. Ina bilang malam terima nilmu langan papuun, bahwa lamu mele nganak mama taek langan kanan, antun langan kanan, ilmu dengan toa. Lamu mele nganak nina kiri kenoh telangan unin, itu sebatas usaha. Tapi ingatlah yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat bahwa memang Allah maha pemurah, bukan berarti kita akan ngelalu, kita tidak berusaha, kita tidak berdoa. Wajib hukumnya yang dua ini kita lakukan. Berusaha wajib, berdoa wajib. Barulah kita berserah diri kepada Allah yang maha jawad,
yang maha pemurah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersifat pemurah, yuhibbul juda. Dari itulah Allah sangat cinta kepada hambanya yang memiliki sifat jud, sifat pemurah. Jika kalian memiliki sifat pemurah, berarti kalian adalah kekasih Allah. Ciri tanda kekasih Allah, pemurah. Lamun wah Allah cinta kasih sayang kepada kalian, apalagi mama-mama, apalagi nina-nina, pokok kuncin murah wane. Lamun wah Allah sayang, Allah kangen, tebu apa lagi pada entek manusia? Pada entek manusia. Begitu cara berprinsip. Milim tekangan si berayam, apa gini. Milim tekangan si berayam, upayakan agar berayammu itu yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Berusahalah adik tekangan isi Allah Ta'ala dulu, otomatis tekangan tisik dengan lain. Karena yang menggerak membolak-balikkan hati kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Cara seperti yang tadi, jadikan diri memiliki hati yang pemurah. Nah ini cirinya orang yang dicintai Allah, atau ciri kekasih Allah adalah pemurah. Sudah sering saya sampaikan pada kalian bahwa wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah. Sesungguhnya para aulia-aulianya Allah, sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, dijadikan kekasih Allah, dijadikan wali Allah, bukan semata bikasrati sholatin, karena sembayang din putus-putus din petok-petok, karena solat daimah, solat din putus din petok, lampak-lampak sembayang, tidak hanya semata dengan itu. Ya, bikasrati sholatin wala saumin wala sadaqatin, demikian juga ndik semata-mata karena rajin puasa, ndik semata-mata karena rajin sembahyang, ndik semata-mata karena rajin gawe ibadah yang lain, akan tetapi walakinna luha bisakhawatin nafsi. Wasiat pesan Nabi kepada Sayyidina Ali. Akan tetapi Ali, para aulia Allah, para kekasih Allah, dijadikan aulia Allah karena mereka memiliki sifat sakhawah, sifat yang namanya pemurah. Isi murah nenu, ia sebab mentajarian jari kekasih Allah. Atau istilah kalian, istilah kita di Lombok, menjadi wali Allah. Lamun pelit-pelit jangan hendak menjadi wali wahno. Jari wali murid pun, jari wali nikah pun berat jika memiliki sifat pelit. Lalu midang ndembani sogol ajin bensin. Mbetan tek merari. Arak tau merangan ajin pulsa ndembani beli sekalipun harga 50.000 karena pelitnya. Bagaimana Anda akan bisa dinasibkan berjodoh? Kepeng 10 juta, 20 juta, 50 juta, ndembani sogol kepeng 50 juta, beta mek beli bedai motor. Milih tunggang motor kepeng tak ada sogol. Silahkan taik lulun kayu. Ya kan? Taik lulun kayu gratis. Ya, tapi kalau merari wajib hukumnya keluar kepeng. Wajib hukum sogol kepeng. Ya berapa? Tergantung pasangan kalian. Lamun calon seninem jari dokter, oh mahal dia. Bisa 200 juta, minimal 100 juta. Lagu lamun seninem misalnya S2, uli beli anu hajin sekedi. Bisa 30 juta, bisa 40 juta. Kalau calon istrimu tamat sanawiyah, tamat aliyah, bolehlah 3,5 juta. Kan jak tamat sanawi
tamat sanawiyah. Tamat sanawiyah ya murah harganya. Makanya bala adik. Kalian-kalian yang mondok, yang sama kosnya, sama kamarnya dengan yang sanawiyah maupun yang aliyah, ia uni nasihat adik. Ia uni nasihat batur. Ndak ewer lalu entan ini kena ya. Lamun temerari tamat sanawiyah, tamat aliyah no jadi mas kawin melemak 3,5 juta no pun lelah bolak-balik kada selemak uni kena. Alah bolak-balik ka 3,5 juta. Uang sekarang 3,5 juta ajin softtek nek manolek. Ya kan? Tetuna tondek ni banat ni. Tetuna tondek. Oh ndek bani. Apa? Inilah cirinya orang-orang yang tidak jujur. Nah, itulah masalahnya. Tapi mudah-mudahan ada perubahan nanti untuk hari-hari yang datang mereka jujur. Lagu din selapuk tu tak jujur ya, segera haji-haji softtek tak jujur rendah. Nah, kambuk malik nani. Begitulah kalian menasehati adik-adik kalian. Oh lamu merarik tamat sanawiyah, merarik tamat aliyah ndara ajim lemak uniken. Malik lamun tamat sanawiyah mentawak menolemak lelah, tepiak jari babu, tepiak dari tukang ronas, tepiak dari tukang sapu, lelah. Tapi kalau sudah tamat kuliah, berprestasi, menjadi lulusan terbaik, Masya Allah bisa ngasar, Masya Allah bisa juga bisa menyanyi menjadi penyanyi wasiat atau menjadi tim wasiat mana sepatau-patau ganda. Arak langane bangga mentawak tenukan, mbe menantu menu tim wasiat lah dia segirang pantau gendang lah bangga hidup inaan bercerita. Bangga hidup inaan bercerita. Sama juga dengan kalian sama. Mbe menantu menu ya sak pidato baru no kasa bertaziah le kubur no. Masya Allah, senang, bahagia hidup mentoa. Jika yang dia ceritakan adalah menantu-menantunya yang hebat, jika menantunya orang-orang yang berprestasi. Mbe tambak Masya Allah jure sekek kan sebut duit itu lek mahat yang zikralu ino kan iya kan. Jure telu. Cocok, makan ngebang, makan ngasar masuk lu cocok tamat mahati. Ternyata bacaannya pasih misalnya. Adik saya intinya supaya calon mertua kalian ada yang mereka banggakan pada kalian sebagai menantunya. Darat tone bangga, mbem bomoh, mbem bako, muni dem tahu, ramah tidak, senyum solid, meriap nyet rasa priapan. Ya Allah. Ini teman priapam si mentawa. Bagaimana coba kan tersiksa. Nah, makanya caranya sekarang berusahalah menjadi orang yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Apa kira-kira skill bakat kalian yang bisa membanggakan mertua kalian, yang membahagiakan orang tua kalian. Andaikan Anda punya suara yang nyaring, silahkan tekuni bidang olah vokal. Berajah ngasar, berajah baca Quran, ikut lomba-lomba azan, ikut festival-festival hadrah, kan begitu. Intinya akan kita ini punya bakat masing-masing. Yang banat ngasar ndim tahu suara merebek, ya kan? Pokok darat tuan dalam. Ya mungkin apa bakat Anda? Anda bakat memasak, silahkan ikut lomba tata boga. Bercita-cita menjadi bos, misalnya bos gorengan misalnya kan. Atau Anda ingin buka bisnis, bilang bucu, bilang perempatan, bakso MDK angkatan, kan hebat. Benar tu menu kata saya beli bakso baru. Cocoklah kemai rasen pihak bakso. Datang misal ada tamu dari orang tuamu, mertuamu, tatkala Anda padahal telok sin gorengan kanci berok, kanci indomie, tapi Masya Allah si main iman tamu saya bersuap penuh lapah lalu menjaga kan saya meriap main kan menantu no saya tamat mahadah no ye priapan belemat Lombok Tengah pantas soal arah ilmu batur Lombok Tengah yang saya terima dari Lombok Tengah. Kena lamun tepiak sambal, piak berok, yang te ulik nubun mai kena harus tengengkang ngantan ni. Wah terima ilmu mana?
Deksa duida apa lagu bisa jadi. Kan bukan rukun iman ini ya. Ini bukan rukun iman, boleh percaya, boleh tidak. Jadi perlu dianalisa. Coba Anda yang banat ini ya, coba itu apakah ini sekedar mitos atau fakta? Coba Anda buat berok 2 kali. Hari ini buat dengan cara ngeletek. Coba yang kedua, cobaan ngangkangan sekedip. Ya kayaknya enggak masuk. Ya, wallahu alam lah. I don't know itu ya. Tapi Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh dulu punya ilmu, punya bacaan dari Al-Quran. Jika dibacakan pada sayur-sayuran, pada jangan, pada lauk pauk, lain rasanya. Yang menerima ilmu itu dulu adalah tukang periap Al-Maghfurlah. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Soran namanya, dari apa namanya ini? Rempung. Mono itu bahasa mana itu? Rempung. Itu dari sanalah tukang periapnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh di gedengnya yang di Musholla Al-Abrar. Nah itu punya ilmu, punya bacaan. Jika dijampi itu bisa bermanfaat untuk melezatkan dari makanan hidangan yang kalian hidangkan. Jadi 2 ilmu yang saya terima itu ada yang berupa bacaan, satu ada sekedar tidak ada bacaan, cuma hanya kaifiat saja itu ya, arah kaifiat. Itulah adik-adik, lagi sekali berupayalah, berusahalah, bercita-citalah supaya kalian itu menjadi anak-anak yang membahagiakan, membanggakan orang tua maupun mertua. Apa langan kira-kira ina amakmu senang berdua anak kaya anda? Apa kira-kira? Ya tergantung bakatmu. Kalau bakat anda ngawis, ya silahkan ngawis. Berusahalah menjadi pengawis yang sukses. Masya Allah, lamun melalui ngawis anu mula lain sampai mokoh, bembek mokoh, telu bare bembek. Kan bangga orang tua, luar biasa anak. Jadi jangan menghayal kalian ini ingin menjadi ustaz semua. Tidak bisa menjadi ustaz semua. Madrasah enggak keluwen. Ya kan, pondok pesantren segitu-segitu aja banyaknya. Ya. Jangan kalian juga yang banat menghayal ingin semua menjadi ustazah, semua ingin menjadi umi. Kan terbatas tuan guru ini juga. Ya kan? Nah, dari itulah makanya Allah sudah menjadikan kita, membagikan kita bagian kita masing-masing sesuai yang terbaik bagi diri kita masing-masing. Serahkan kepada Allah, asalkan ingat kita punya kewajiban adalah membahagiakan orang tua maupun mertua. Adik saya senang, adik saya bahagia orang tuamu, calon mertuamu punya anak seperti kalian. Melalui apa itu? Tergantung bakat kalian masing-masing. Inilah hadis yang perlu kita pahami. Yuhibbul juda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat cinta kepada hambanya yang memiliki sifat pemurah. Jika kalian memiliki sifat pemurah, maka ada pada diri kita sifat-sifat kekasih Allah. Seperti wasiat Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Sayyidina Ali. Sesungguhnya bahwasanya para aulia-aulia Allah dijadikan aulia Allah, kekasih Allah oleh Allah bisa khawatin nafsi karena memiliki sifat yang namanya sakhawah. Memiliki sifat yang namanya pemurah. Lamun milih tekangan si mentoa murah entah. Milih tekangan si semamem murah-murah entah. Milih tekangan si seninem harus memiliki sifat pemurah. Berbeda tak murah banat. Apabila kupi langsung tak kupi lek julu. Ya kan ya. Kalian yang banin, bagaimana cara pemurah kepada istrinya? Darat kepeng kita beli gas nan ini. Pira jenis gas? 20.000. Nah, ni 50.000. Nah, itu laki-laki yang pemurah. Banat bagaimana caranya kalian memiliki sifat pemurah?
tebing kepeng si semamam 20.000 lagu baun jari 50.000 isi. Itulah wanita yang pemurah. Berembet entan jual belanja 5.000 berutang 15.000. Baun no kepeng terjadi 50.000. Itu namanya gali lobang, tutup lobang. Intinya al-judu bil maujudi. Kalau pepatah Arab mengatakan seperti itu. Al-judu bil maujud. Al-jud, orang yang pemurah itu bil maujud, dengan apa yang ada. Maksudnya bagaimana? Bukan berarti orang pemurah sampai lalu berutang. Bilang keos tak utang, ya. Bilang gade tak utang. Nah, ini tidak dianjurkan seperti itu. Jadi itu konsepnya, itu dasarnya. Pemurah ini adalah bil maujud, dengan apa yang ada. Andaikan kalian mampu menghidangkan hanya ayam dengan kelor misalnya, silahkan cukupkan dengan kelor dan ayam. Tidak perlu anda berutang tempe, tidak perlu anda berutang apalagi telur, tidak perlu anda berutang minuman, tidak perlu berutang kerupuk. Cukup apa yang ada. Yaknan al-judu bil maujud. Ini juga perlu kita hemat dalam berumah tangga. Dalam bersenina bersemama, ada yang tahu hemat. Anda tak cukup kanduk isi terong kancil berok wah jelunu julu. Nah, lema aru malik mungkin berok terongnya ganti dengan telur ayam. Misalnya. Ini jelunu cukupan julu ya. Nindan terong nara, bin telur ayam nara, adin ayam nara, gerupuk ara, 4 harus ada kan? Iya kalau Anda kaya, silakan. Sekalipun kaya juga sebaiknya apa? Anda usah seperti itu juga. Karena di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Apa artinya? Summa latus'alunna, semuanya kita akan dipertanyakan, diminta pertanggungjawaban atas naim yang pernah kita terima, atas semua nikmat-nikmat yang telah kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naimnya, nikmatnya terong, nikmatnya indomie, nikmatnya manuk, nikmatnya ayam, nikmat segala-galanya pokoknya. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Terketuaan si Allah Ta'ala lema. Ia mangan kelemak kandung telu lagu duha menjadi andara. Makan minummu ini Masya Allah berlezat mahal. Sementara ibadah kita Masya Allah, na'udzubillah, semakin mundur. Semua nikmat Allah semakin bertambah, tapi ibadah kita kepada Allah semakin berkurang. Ini menjadi masalah besar nantinya. Ya, nah, makanya dalam hidupnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat sederhana. Ma ra'aitu baita rasul ma ra'aitu dukhanan min baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam munzu salasati ayamin. Telu jelung kepedasan 3 hari saya perhatikan rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cerita dari sahabat, selama 3 hari tidak pernah saya lihat ada asap. Apa kenendar asap? Berarti ini nuah meriap sebinian di sidina. Selama 3 hari diperhatikan oleh sahabat, tidak pernah saya lihat pendat-pendat ndara. Oh, berarti ndara dengan meriap. Elek gedeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada satu waktu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu datang ke rumahnya di Sayyidina Nabi. Datang untuk apa? Untuk mengeluh. Kedatangan Sayyidina Umar ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan keadaannya yang lapar, haus dan dahaga. Karena Sayyidina Umar lapah lalu, adik-adik, apa yang Umar bawa? Batu bedang, batu hitam, puluh nilai bosan. Nek batu apa? Batu yang hitam. Kenapa batu yang hitam? Karena batu yang hitam kan dingin dia, cool dia. Untuk mengurangi panas, dahaga dari usus
dari perutnya yang kelaparan. Sayyidina Abu Bakar membawa Sayyidina Umar datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, di perutnya ada batu. Tatkala sampai assalamualaikum ya Rasulullah, tatkala melihat desi Nabi bukan satu di perutnya Nabi, dua kiri kanan malik. Akhirnya kelilian Sayyidina Umar bunole Sayyidina Umar. Mula tujuan adalah nek nunas muka bahasa kasarnya. Sang arak sisa-sisa makanan. Mungkin ada rezeki yang diberikan oleh desi Nabi, tapi nyatanya Nabi sendiri kiri kanan batu, di kanan batu, di kiri pun batu, untuk menahan yang namanya lapar. Wah, menu kelapahan kira-kira tidak pernah. Semiskin-miskin anda, sesengsara-sara sekolah, uli arak doang, lain nyelingkup. Darak kanduk le balik, batur lain telur meok-meok. Pelik, terdatang, terziarah, terpeta, batur, ili waktu-waktu sak mangan, kan tertanjak terbareh. Mau terdoang nyangkret kan. Kan begitu. Kalau anda ingin makan di rumah temanmu, minimal paling kurang kalian itu menjadi koki di sana. Minimal jadi tukang periap. Ini wah masak, wah bu pas-pasan bun datang. Kan wong senang anu. Mengecewakan, maju kena, mundur kena. Ndek tanjak ndek mai idap. Tek tanjak itu sementara itu doang ampuk tuh. Besar ujiannya ini. Caranya bagaimana? Arwah datang juk pondok batur. Misalnya hari ini tidak ada makananmu, malam ini tidak ada sayur laukmu, silakan. Kalau pete batur searaan tadah. Ndak pete saraf selai 5 lekor. Pada miskin searaan tadah. Ndok laik tino sugih bapak anti telu dam bapak anti. Karing-karing sejam nek mangan lalu. Coba periapan. Apa tekelak nani ya? Apalah ni gula-gula rayu-rayu kan. Ya coba ni arah anta pikirin mangsi nak coba jadi gorengan. Nah, anda bekerja. Senanglah orang, senanglah temanmu. Ni papa no papas pasino masak bun datang. Nah, jangan seperti itu. Minimal adalah usaha, ada upaya arak ruan tebetulung elik batur itu untuk menutupi mengobati hatinya. Kita lanjutkan hadisnya, bahwa ingat apa pepatah orang Arab tadi, al-judu bil maujud. Orang yang murah itu dengan apa adanya, sebatas kemampuan kita. Jangan paksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semampu kita. Kalau mampunya hanya setiap hari mengeluarkan uang 30.000, ya 30.000. Jangan paksakan diri sampai 50.000. Andaikan mampumu hanya beberok saja dengan tempe, berok dengan tempe saja. Tidak usah pasangkan ada daging, ada sayur dan lain sebagainya. Barulah kita tenang hidup di dunia ini. Dan ingatlah, apapun model nikmat yang telah kita diberikan oleh Allah, semuanya kita diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya ceritakan tadi dalam sejarah hidupnya, sesuai yang diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, sampai 3 hari tidak pernah dilihat istrinya sebiniannya meriap. Seperti itulah kondisi rumah tangganya di sisi Nabi. Sekalipun demikian, beliau bersabda, apa sabdanya Nabi? Baiti jannati. Sekalipun keadaannya seperti itu, tetap Nabi berprinsip mengajarkan kepada kita, rumahku adalah surga bagiku. Tetap surga doang. Ibaratnya keberayaan kupi endara, nasi endara, senek endara, embim lelah, embim lapah. Lagu sekedar mbuye muan doang ngebesuh. Nah, supaya hal seperti itu dipertahankan. Ia kena. Demikian juga anda bana. Ia berayaan sendik meman merarik kepeng di muah tebi. Pulsa apa lagi? Jilbab, THR tidak ada. Lagu menu sekedar temelik doang, masya Allah. Wah, besuh hatiangan. Ya, hal-hal seperti itu kita pertahankan seterusnya. Barulah anda raih
dapatkan namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Singkatnya adalah berembeja antam waktu sendikman merarik, itu yang kalian pertahankan. Sendikman merarik, Masya Allah, bahasamu halus, lembut. Seperti itu juga setelah menikahnya. Sebelum menikah saling menghormati, bahasanya tindih, pakaian kalian jaga, atiangan pikiran sim jaga, enggak liatim nia doang. Itu juga harus dijaga dan dipelihara, ya. Itu aja pokoknya. Waktu sendikman merarik, Masya Allah, ndikman bedait lam ndikman bejerik. Roti bejerik bahasa lain bersisir. Rapi bulu, jilbabmu Masya Allah tajam dulu. Kecopong julu tak apik kecopong dia julu. Payam saling kenjek le kaca julu. Seolah kan dek meniru. Semua buat sim kesenengah. Kapan Anda lakukan? Sebelum kalian menikah. Demikian juga itu dipertahankan setelah menikah. Barulah kalian sakinah, mawaddah, warahmah. Bersih penampilannya sebelum menikah. Lagu yen wah menikah ja Masya Allah, ternyata kelihatan sifat aslinya. Mupuk ndin girang, mandi abot, sikat gigi malas, pokoknya kelihatan aslinya. Jangan seperti itu. Oke, kita lanjutkan dulu hadisnya. Yuhibbul juda wa yuhibbu ma'aliyal akhlaqi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kangen kepada orang yang ma'aliyal akhlaqi, orang yang memiliki akhlak yang tinggi, budi pekerti yang tinggi dan suci. Itulah kekasih Allah. Berarti dua sudah ini. Ciri kekasih Allah yang pertama adalah orangnya pemurah. Cirinya yang kedua disebutkan di sini ma'aliyal akhlaq. Budi pekertinya mulia, tinggi budi pekertinya. Santunlah bahasa kita, ya. Santun bahasanya. Santun tingkah lakunya, santun perilakunya, ma'aliyal akhlaq. Jadi akhlak ini wajib dijaga, wajib kita pelihara. Barulah kita akan mendapatkan cinta kasih sayangnya Allah. Tentu akhlak kita dengan Allah tidak sama dengan akhlak kita sesama hamba Allah. Akhlak ke guru tidak sama dengan akhlak kepada saudara, kepada teman, beda. Akhlak kepada istri, suami tidak sama dengan akhlakmu kepada yang lainnya. Akhlakmu kepada orang yang lain silahkan pakai jilbab, pakai gamis, pakai apa namanya itu, pakai kaos kaki, busana seperti inilah akhlakmu dengan orang lain. Lagu lamun kancing semamem segerah berjilbab tenduk kancing semamem. Demikian juga dengan Anda. Ya, tatkala akhlak kita dengan orang lain pakai kecopong, pakai jas, pakai jaket atau pakai jilbab kayak saya ini, bu segerah kancing anak yang kadu menintah mendah. Beda itu ya. Jadi akhlak ini harus kalian bisa bedakan. Jangan samakan. Kaca senina enggih, senina untuk betiang berenggih. Salah alamat. Ya. Anaknya beda, amaknya beda, inaknya dan seterusnya. Pokoknya kalian pahamlah, bedakan akhlak-akhlak kalian dengan siapapun dia. Jangan Anda samakan. Inilah ciri yang kedua, kekasih Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki akhlak. Akhlak-akhlak kita dengan sesama manusia, itulah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih, dalam berjual beli, dalam munakahatnya, dalam minjam, dalam segala hal sudah dijelaskan. Wa yakrahu sabsabaha, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka kepada orang yang memiliki akhlak yang dani'ah, akhlak yang rendah, akhlak yang tidak baik. Jadi sabsabaha lawanan daripada ma'aliyah. Kalau ma'aliyah tinggi, kalau sabsab yang bawah alias tidak baik. Allah tidak suka melihat hambanya yang memiliki akhlak yang buruk, yang tidak berakhlak dengan Allah, tidak berakhlak sesama hamba Allah, tidak berakhlak kepada semua ciptaan Allah. Itulah orang-orang yang tidak disukai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Allah itu cinta kepada orang yang memiliki sifat pemurah? Karena orang yang pemurah adalah ciri tanda kekasih Allah. Apa sebabnya? Itulah orang yang ma'rifatullah. Lamun dengan doa, itulah orang yang kenal Allah. Kenal Allah bagaimana? Maksudnya uang yang ada di tanganmu itu dari siapa? Oleh kan Allah. Lamun wa Allah leman, jari apa? Jari apa jari? Statusnya pada diri kita sebagai amanah, titipan dari Allah. Jika kita sudah mengenal ini dari Allah, maka hati ini menjadi pemurah, akan memberikan kepada siapa saja yang statusnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berat juga ini hati-hati. Yang namanya pemurah ini memang berat. Itulah sebabnya orang yang memiliki sifat pemurah menjadi kekasih Allah, karena dia tahu segala yang ada pada dirinya, kekayaan, harta, benda, pangkat, jabatan, umur yang diberikan oleh Allah, itu dia sadar semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan berzakat, Allah memerintahkan kita pemurah, Allah memerintahkan kita untuk gunakan harta benda di jalan Allah. Lamun wah Allah surut semal tak kenendik, sementara ia ican Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat tersebut. Makanya orang yang memiliki sifat pemurah, wajar orang itu dicintai oleh Allah. Karena itulah ciri tandanya orang yang sudah mengenal Allah. Demikian juga yang kedua, kenapa orang yang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi dicintai oleh Allah? Karena seperti itulah keinginan Allah kepada hambanya agar memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Selanjutnya hadis yang kedua, hadis yang 264. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Innallaha ta'ala radiya li hadhil ummatil yusra wa kariha lahal usra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ridhoi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-yusra, yusran, keringanan, keentengan, kemurahan. Itulah yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ridhoi, Allah berikan kepada kita al-yusra, kemudahan. Tidak mampu salatnya berdiri, silahkan melenggeh, duduk. Duduk tidak mampu, silahkan terlentang. Harap dengan ditahu terlentang, sesakit-sakit tetap tahu terlentang. Allah memberikan, meridhoi kita, ican kita yang namanya kemudahan. Ndara kepeng si terlalu haji, ndik tu wajib. Ndara kepeng si merari, ndik tersunatan merari. Ini ingat-ingat ini. Di sini banyak yang keliru pahamnya ini. Yang dia tahu, yang dia ketahui hanya nikah sunnah, lagu 5 pal syarat. Nikah itu sunnah jika kalian mencukupi syaratnya. Syaratnya apa? Anda punya ba'atah, punya kemampuan nafkah zahir batin, punya biaya. Ngenu endah? Harap biaya. Ya, yang namanya ba'ah ya punya biaya. Yang namanya ba'ah punya kemampuan. Kemampuan apa? Dari segala sisi. Punya kemampuan untuk melindungi istri, untuk mencintai istri, untuk menafkahi istri, untuk memberikan tempat yang layak bagi sang istri. Semuanya itu adalah masuk dalam ba'ah. Ini beratnya di sini. Barulah nikah itu menjadi sunnah. Lamun PT kepeng dia mampu, balik mendarat, sebiaya mendarat. Bagaimana? Belum sunat yang namanya nih. Yang namanya nikah itu. Makanya tatkala belum mampu, Allah tidak menyunatkannya. Borong tersunat merari yari. Engkau lagu sering kena, sering kembe. Lamun sering ada alternatif yang kedua, yaitu namanya
puasa. Puasa entah. Ya, puasa. Insyaallah engkah nasri. Ndak balung mesri kareng lamun puasa. Ya kan? Kalau Anda berpuasa kan ndak balung mesri. Lama selopek potongan. Ada teman tingkat saya, teman saya tamat di Mahat lah. Singkat cerita, si kuat nage, si kuat minta izin kepada orang tuanya. Dia ni tebing merari. Kasih doang, harus tamat Mahat, harus selesai kuliah. Alhasil dia mohon izin kepada orang tuanya di waktu ijabah mungkin. Akhirnya dikabulkan. Apu ni mending izin dek ama. Kemerari doang ama. Berembin kami merari. Apu ni menjawab adik-adik. Nafsu apa? Bukan nafsu ya. Lupa saya bahasanya. Padahal tadi ada, cuman lupa. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa baru kalian dianjurkan, disunatkan menikah itu jika memenuhi kriteria maupun syaratnya. Kalau belum, tidak disunahkan. Caranya bagaimana? Ya silakan. Anda berpuasa, Anda berolahraga, lalu ngonong, lalu mancing, insyaallah untuk mengurangi keinginan ke sana. Silahkan hafal Quran, hafal ayatnya, hafal hadisnya, hafal segala-galanya untuk mengurangi beban pikiran ke yang Anda inginkan. Demikian juga dengan Nina, sering merari lagu narak dengan milik misalnya. Ya bagaimana? Halnya juga sama. Silahkan sibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Silahkan hafal Quran, hafalkan hadisnya. InsyaAllah berkah hafal Quran, Anda akan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang Anda citakan dan inginkan. Di mana saja kalau Al-Quran itu berada selalu membawa kemuliaan dan kebarokahan. Mekah seperti itu, karena di Mekah lah mambaul wahyi. Quran ini kan turun di Mekah dan Madinah. Tidak ada ceritanya Al-Quran turun di Pasar Tusela. Tidak ada itu. Tidak ada ceritanya Al-Quran itu turun di Lombok. Quran itu hanya turun di Mekah dan Madinah. Makanya Mekah Madinah, Masya Allah, barokah, istimewa dan mulia. Itulah kemuliaan. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia dan bulan yang paling istimewa dari bulan-bulan yang lain. Sebabnya apa? Karena di bulan Ramadan lah turunnya Al-Quran. Makanya jika dalam hatimu Al-Quran, di dalam pikiranmu Al-Quran, di dalam ucapanmu Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan keistimewaan yang tidak ada pada orang lain. Kemuliaan yang ada di Mekah dan di Madinah tidak ada di tempat-tempat yang lain. Darat dengan talat nyirulik Mekah, darat dengan talat kelindi, darat dengan talat kelengkeng, darat dengan talat kelor, tapi semua ada di Mekah. Tak lolo lagu tulin gerik buaan. Itu barokah Al-Quran. Sekalipun keadaanmu miskin, orang tua kita ajak-ajak, orang tua kita jamak-jamak, tapi barokah Al-Quran, Allah akan memuliakan Anda sesuai dengan iradah mana yang pas, yang layak untuk kalian. Itu aja keyakinan kita, ilmu kita, seperti yang saya sampaikan tadi. Di mana saja ada Al-Quran, maka Allah akan memuliakan. Jika di hatimu ada Al-Quran, insyaallah Allah akan memuliakanmu. Nah, itu caranya. Ketimbang tak nganggur-nganggur, ketimbang tak belau-belau, macam lain tak ngelining-ngelining peta mama, ya lebih baik Anda sibukkan diri dengan Al-Quran. Toh juga ilmumu adalah jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan belian. Kan ini keyakinan, ya. Jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan belian. Nah, dari itulah silahkan carilah cintanya Allah. Jagalah yang namanya kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa karihalahal usra, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya kesulitan. Kita tidak diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesulitan sama sekali. Selalu yang diberikan oleh Allah adalah al-yusra.
Al-yusra, keringanan dalam segala hal. Dalam semua ibadah selalu diberikan keringanan oleh Allah. Tidak mampu menggunakan air, silahkan tayamum. Salat tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Duduk tidak mampu, silahkan berbaring. Berbaring tidak mampu, silahkan disolatkan. Makan tidak mampu, silahkan berpuasa. Haji tidak mampu, silahkan rajin-rajin ke masjid. Karena masjid pun adalah Baitullah. Kan seperti itu. Tidak mampu mengeluarkan zakat, silahkan menjadi penerima zakat. Itulah namanya yusron. Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai atau tidak memberikan kita yang namanya usron, kesukaran. Ya. Dan itulah sekarang bagaimana kita pahami hadis ini. Berarti jika kita semua mengalami yang kita alami adalah usron, kesulitan, itu semua penyebabnya adalah biasanya, identiknya penyebabnya hawa dan nafsu kita. Keinginan dan diri kita lah yang menyebabkan kesusahan yang kita alami di dunia ini. Contohnya seperti ini. Kalian mampu tiap hari belanja atau sayurmu adalah misalnya Indomie. Mampunya anggaranmu hanya 10.000 per hari misalnya. Tapi Anda paksakan diri. Oh, harus saya makan di lesehan. Sementara lesehan piresit mangan sekali, saya ketiyu. Berarti ini adalah menyusahkan dirimu. Mampumu beli motor, ya silahkan beli motor. Jangan paksakan diri beli mobil. Kan penang menjalin bareng. Itu yang menyebabkan kita susah. Allah sudah menginginkan, meridhai, memberikan, menjadikan kita dan memberikan kepada kita yang namanya kemudahan. Lalu kenapa dalam hidupku ini selalu mengalami yang namanya kesulitan? Jawabannya, karena yang kita ikuti adalah petunjuk arahan daripada hawa nafsu. Coba ikuti arahan Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Arahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu merari puasa, bilang jelo bilang malam puasa. Amanlah dunia, tenang Anda. Betam di sere penang merari melin, seren gorok manuk. Seren kakan telok manuk, mbena di seren nagih, mbeta di sere tahiyat apa-apa no. Syahadu alla ilaha illallah. Salahnya Anda karena mengikuti arahan daripada hawa nafsu. Nah, inilah kita maknai, pahami juga di dalam hadis ini. Allah menginginkan meridhai yang namanya keringanan, keentengan. Allah tidak menyukai dan tidak memberikan kita kepada kesulitan. Tapi kenapa dalam hidup ini yang kita alami adalah kesulitan? Jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah karena kita lebih banyak mengikuti arahan hawa dan nafsu. Lamun cukup si jilbab 10 wah jari jilbab tenang menah. Ni boya ni batur semelemari jilbab, melin selemari endah ni, pusinglah kau. Ya. Anda misalnya punya kecopong 2, ya silakan cukup dengan 2. Anda punya motor seperti cukup. Boya mek batur motor solahan, melin mendah solahan, penanglah Anda. Ya. Allah menginginkan kita yusran, bukan menginginkan yang namanya usran. Dia. Itu saja pengajian hadis kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan.